Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Empat kali itu Rasulullah cerita nggak orang, pasti dia ceritakan. Dia ceritakan kalau orang lain sudah dimarah saya, tapi Muhammad dan begitu cerita. Jadi jemaah rekaman-rekaman ini rekaman yang tak terhapus. Walau terhapus secara material di dalam hati manusia akan terus diingat selamanya. Akan diingat. Kalau rekaman kita mungkin bisa hilang, tapi rekaman yang satu ini tak akan hilang karena dicatat dalam seluruh hati manusia. Ya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, nama Nabi itu ada pada semua insan dan tidak ada orang yang tak mengenal beliau, hatta binatang sekalipun. Kalau Nabi panggil datang nggak? Datang, karena dia kenal. Ini adalah Muhammadun Rasulullah. Begitu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hubungkan dengan miskinnya beliau. Hubungkan beliau seorang yang miskin, tapi dengan segala kemiskinannya tak pernah menghalangi menjadi seorang yang dermawan. Apalagi kita orang kaya. Nabi bisa dermawan dengan segala kemiskinannya, harusnya kita harus lebih dermawan dengan segala kekayaan yang kita miliki. Jadi itu zaman rahmati Allah, contoh-contoh yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengarungi lautan kehidupan ini menuju pulau yang bahagia sejahtera, dan di sanalah kita akan hadir untuk selama-lamanya. Dunia ini, ya kata orang, al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajr wal 'aisyu mahma tala fala budda min dukhulil qabr. Katanya malam walaupun panjang, pastilah fajar akan menyingsing. Dan hidup walaupun panjang, tapi kan kuburan sudah pasti menang. Ini jadi tidak ada orang merasakan nyaman. Walau hidup panjang 90, 100, tapi ingatlah kuburan sudah menang. Jadi oleh karena itu orang yang paling hebat adalah orang yang paling cerdas. Akhir sunnah siapa orang yang paling cerdas? Orang yang ingat akan kematian. Kalau sudah ingat akan kematian, maka baguslah kehidupan. Jadi orang yang ingat akan kematian untuk menata makna dan arti kehidupan. Tidak boleh hidup ini tanpa bermakna. Tidak boleh hidup ini sia-sia. Tidak boleh hidup pagi nunggu siang, hidup siang tunggu malam. Tidak boleh. Tunggu tak tunggu, mesti dia datang. Betul ya? Ini misalnya hari Senin, apa kita perlu tunggu Selasa? Tidak. Tunggu tak tunggu mesti datang dia. Tetapi ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai setelah kiamat kapan? Kiamat kapan? Nabi menjawabnya dengan sangat bijak. Fama a'adatta laha. Jadi apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat itu? Kamu enggak usah tunggu kiamat karena pasti akan datang. Tapi apa yang telah kau persiapkan? Jangan tanya saya kapan. Jadi itu pertanyaan tak perlu ada jawaban. Jawaban yang diperlukan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, taubatlah dosa-dosa yang sudah lalu, ya. Wahai orang yang beriman, lihatlah apa persiapan untuk hari esok. Hari esok itu hari kiamat, hari esok itu hari kematian. Dan jagalah ketakwaan terus sampai engkau mati. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Qubaisah qala haddatsana Sufyan an ibni al-Mukandar an Jabir radhiyallahu anhu qala
ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. Jadi ini Jabir radhiyallahu anhu pada mengatakan, tidaklah ada diminta Nabi sesuatu, tidak pernah ada permintaan Nabi sesuatu, jawabannya tidak ada. Tidak pernah ada permintaan kepada Nabi sama sesuatu, beliau jawab tidak. Pernah enggak? Tidak pernah. Nah, kalau kita kan pernah. Pernah atau sering? Nabi tidak pernah. Kata Jabir, tidak pernah Nabi diminta sesuatu, kemudian bilang tidak ada, tidak pernah. Kenapa? Karena murahnya hatinya, dermawan orangnya. Walaupun tidak ada hari itu, mungkin dia beliau akan jadikan besok. Yang penting beliau ingin untuk berbagi dan memberi kepada orang lain. Ketika kita ingin memberi, Zat yang Maha Pemberi pasti segera akan menurunkan kepada kita, karena kita adalah corong dan distributor nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Sebenarnya yang kita beri bukan punya kita, tapi kata Allah, sudahlah kamu distributornya, kamu kok layak ya, cocok kamu. Belum lagi ada barang sedikit sudah kau bagi lagi, sudah kamu distributor Allah lah, cocok kamu. Begitulah kira-kira bahasa kita. Ini ada barang sudah lama kali sudah mekulat, tidak bagi-bagi pula, masuk kulkas, akhirnya basi dia buang. Nah, ketimbang bagi orang mendingan buang. Nah ini kalau begini tidak akan Allah berikan distributor ya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan dalam kehidupan kita. Kita sambil berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khulqi ya Allah. Begitu indah wajah saya ya Allah, begitu indah penampilan ya Allah, perindahkan akhlak saya seindah ganteng kali ya Allah gantengkan saya akhlak saya gitu ya. Ya cantik nih, secantik itulah akhlak. Jadi itulah doa bercermin doa bercermin. Dan rupanya cermin itu untuk fisik bisa menggambarkan spiritualitas. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, حدثنا فروة ابن أبي المغرة قال حدثنا علي بن مسحر عن هشام بن عروة قال أخبرنا القاسم ابن محمد عن عبد الله بن الزبير قال كتب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء. Saya belum pernah ada lihat perempuan selama beliau melihat, tidak pernah melihat perempuan yang memiliki kedermawanan ya seperti sedermawan Aisyah dan Asma. Ya, belum ada orang perempuan, kata beliau, melampaui dermawannya Aisyah dan Asma. Aisyah zaujatun Nabi Ummul Mukminin, Asma adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua-duanya anak Abu Bakar ya, Aisyah dan Asma. Wa jawluhuma mukhtalif, dermawannya berbeda. Jadi dua-dua dermawan, tapi dermawannya berbeda. Macam mana dermawan berbeda? Amma Aisyah, adapun Aisyah radhiyallahu anha, fa kanat tajma'u syai' illa syai' hatta idza kana ijtama'a 'indaha fa qasamat. Aisyah adalah mengumpulkan suatu barang dengan barang yang lain. Kalau sudah terkumpul bagaimana? Bukan beliau simpan. Apa juga? Kalau sudah berkumpul, maka faqasamat, maka beliau bagi-bagi, kumpul uang. Kalau sudah banyak, bagi-bagi. Kumpul kue. Kalau sudah banyak, bagi-bagi. Kalau sudah banyak, tidak simpan. Nah itu nggak dermawan. Bagus juga, tapi nggak dermawan. Ini dermawan, ini orang Aisyah ini. Beliau kumpul, udah mau kumpul. Kalau sudah kumpul, lalu beliau bagi. Ini dermawannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ya kalau ada
yang seperti ini, itulah akhlak Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Ya, oke. Yang satu, wa amma asma'u fakanat la tumsiku syai'an liqad. Adalah Asma, dermawannya apa? Beliau tak bisa menahan barang hingga esok hari. Kalau ada hari ini, tidak untuk Asma. Hari ini yang lebih beliau sedekah infak. Kalau kita buat esok untuk takutnya akan datang dan kasih simpan sekarang kan begitu ya? Bukanlah boleh, tapi maksudnya tingkat dermawannya yang terbaik. Ini untuk makanan tahun depan, makan tahun depan. Lamanya. Jadi wa amma asma, adapun asma la tunsiku syai'an liqad, tidak pernah beliau menahan untuk esok hari. Ini apa? Kalau ada beliau bagi-bagi untuk esok Allah beri kembali. Ketika kita berbagi, sudah ada jatah untuk diberi. Asal kita sudah memberi, kata Allah, catat yang beri itu besok beri lagi. Rupanya Allah tak lupa mencatat amal perbuatan kita. Apapun yang kita beri masih akan dibalik. Dan yang dibalik-balik lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Beri 1.000 dapat 1.000.000. Kalau tidak percayalah. Gimana lagi? Kadang-kadang coba, rupanya betul. Dia bagi 1.000 dapatnya 100.000. Masya Allah, memang benar rupanya. Ya itu. Allah yang beri mana seperti yang kita beri. Maka kita cari 1.000 dapatnya 100.000. Kenapa? 1.000 yang kita cari Allah kasih lebih. Memberikan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya tentang sakhawah, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dermawan itu adalah karena kaya jiwanya dan boleh jadi kaya hartanya, tapi pada intinya adalah kaya jiwa. Ketika kaya jiwa kita akan bisa menikmati hidup ini. Kita bahagia melihat orang lain bisa menikmati apa yang kita beri. Baju yang pernah kita sedekahkan, senang kita dia pakai untuk sholat, pakai untuk ibadah. Setiap kali dia sholat, kira-kira balasannya ke kita dapat tak? Dapat. Karena baju yang dia pakai adalah sedekah. Kita pula kalau diberi orang jangan malu-malu juga kita pakai. Alah malu pak pakai. Enggak, justru pakailah di hadapan dia. Untuk apa? Untuk menyenangkan dia. Ini tidak perlu diberi disimpan masih baru sampai 5 tahun. Masih baru sampai 10 tahun. Kenapa? Karena malu pakai. Nah, kalau orang yang beriman, yang kita beri ke dia pakai, yang orang beri kita juga pakai, saling membahagiakan. Karena ada teman-teman itu malu pakai punya orang kasih. Kenapa? Kita saling membahagiakan, saling berbagi pahala. Jadi kita beli kue 2, 1 untuk dia, 1 untuk kita. Dia beli juga 2, 1 untuk kita, 1 untuk dia. Rupanya itu sudah berpahala. Pahala berbagi. Memang jumlahnya sama-sama 2, tapi nilainya yang berbeda. Orang makan kue sama-sama, ini makan 2, itu makan 2. Oh, kita beda. Yang kita makan sedekah dia, yang dia makan sedekah kita. Nah, itu yang membedakan antara kita dengan orang lain. Jadi kita ini saling bersedekah, saling memberi. Untuk apa saling beri Pak? Kan ada uang 2.000 rupiah ada, tapi memberi itu memberikan nilai plus. Apa plusnya? Tahadu. Kalau saling memberi, maka akan ada saling mencintai. Bayangkan satu kue itu bisa menghadirkan cinta kan manis. Karena bukan nilai kuenya. Kalau nilai dia bukan hanya 1, 1.000 pun dia sanggup beli. 1.000 biji, sanggup. Tapi nilainya pada memberi. Jadi kita jangan malu-malu memberi orang karena sedikit. Alah malu lah Pak beri orang ini orang kaya lagi. Tidak boleh malu memberi. Dan terimalah orang yang berikan kepada kita. Nah, maka Nabi mengatakan tidak tabakhta barakatan, fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kau masak sayur, perbanyakkan kuah. Bukan sayurnya. Mungkin sayur kita tidak ada uang, tapi kuah. Kuah kan mudah, tambah air.
Oh tawar tambah garam. Ya. Bila kau masak sayur maka bertanyakan wa ta'ahad jiranaka, bagi kepada tetanggamu. Apa yang kita bagi? Kalau ada sayur, kalau nggak ada sayur ya kuah. Dan biasanya kita bilang kuah kan. Ini Pak ada kuah sedikit. Walaupun isinya ada sayur. Kalau nggak ada sayur, memang Pak, kan saya bilang ini kuah kan. Orang marah nggak senang, bahagia ya Allah. Terima sama saya, masya Allah. Orang senang karena kita masih ingat namanya, itu senang orang. Jadi orang tidak mengharapkan harta kita, tapi mereka mengharapkan apa? Perhatian, kasih sayang. Yang satu kuah lemak, yang satu lagi kuah apa? Nah, kuah bening, ada lagi kuah itu yang meladong itu. Kuah apa itu? Jadi kita campur-campur jadi enak, karena kita saling beri, campur-campur kuah jadi enak. Jadi itulah firman Allah, enaknya saling memberi dan indahnya saling berbagi. Enaknya saling memberi dan indahnya saling berbagi. Ini mau dekat Ramadan, kita bagi-bagi. Yang satu bikin apa namanya kue apa, ini kue apa, sana ada minuman apa, berbagi-bagi. Baru rasa indah berpuasa kali ini karena indahnya berbagi. Maka Nabi berikan penghargaan. Apa penghargaannya? Man fattara sa'iman kana lahu ajru fa'il. Orang yang berpuasa orang yang bagi buka puasa itu pahalanya pahala orang yang berpuasa. Coba betapa besar nilai kita berbagi. Jadi kita beri dapat pahala seperti dia tanpa mengurangi pahala yang dia. Kata dia enak kali, enggak. Nanti saya buka dengan punya kamu buka dengan punya saya. Biar kita sama-sama banyak pahala. Oh, cocok. Nah, gitu. Jadi kita kasih kurma yang kita punya ke dia, dia kasih kurma dia yang punya. Nah, tadi. Jadi ini namanya saling membagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah ini setelah bicara dermawan, bicara kebakhilan. Baru tahu bagaimana indah dermawan ketika kita lihat bagaimana buruknya kebakhilan. Baru tahu orang hati sehat kalau sudah pernah. Tapi nggak perlu jadi bakhil lah. Dengan kita ceritakan bakhil ini, kita tahu betapa indah bisa menjadi orang yang dermawan. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن سهيل بن صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن لجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. Tidaklah akan bercampur debu-debu fi sabilillah dengan asap-asap neraka pada rongga seorang hamba selamanya. Wala yajma'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada, dan tak akan berkumpul kebakhilan dan keimanan pada hati seorang hamba selamanya. Orang yang beriman tidak akan bakhil. Orang yang bakhil dia minim imannya. Jadi tak akan mungkin beriman tapi bakhil, enggak mungkin. Kalau beriman mesti tidak bakhil. Kalau bakhil mesti agak minim iman. Kenapa? Ketika beri berat. Beri, kalau mau beri pikirnya 5 kali. Mungkin tambah lagi 10 kali. Akhirnya enggak jadi, Pak. Kenapa? Karena saya pikir-pikir, enggak jadi berilah. Tapi enggak mau beri. Tapi ketika dia pikir-pikir, kita beri dia. Wah, untungnya saya enggak jadi ya. Jadi dermawan itu berbuat tanpa berpikir. Kalau bukan berpikir, bukan dermawan namanya. Tawadu itu bukan dengan berpikir. Kalau berpikir ini tawadu, bukan tawadu namanya. Sudah karakter yang melekat.
Kalau ketemu assalamualaikum itu otomatis itu namanya akhlak, automatically. Nah, dia datang tanpa berpikir. Nah, itu namanya akhlak. Kalau ketemu senyum, itu akhlak. Memang nggak pikir. Akhlak sama orang tua kah, anak muda kah, anak kecil kah, senyumannya akhlak. Akhlak itu apa? Sesuatu yang dikerjakan tanpa berpikir. Tapi kalau berpikir menimbang, ini namanya akhlak namanya. Ya, jadi itu. Jadi tak akan berkumpul kebakhilan dan keimanan. Jadi orang yang beriman beri, Allah akan balaskan. Sedekah memang harus, zakat memang wajib. Anda pikir-pikir. Ini namanya orang beriman. Maka ketika kita memberi pada jalan yang baik, itu tidak dianggap boros. Boros nggak? Misalnya ada uang 1 juta kita kasih ke masjid, boros nggak? Kenapa? Memberi itu sama dengan menabung. Nanti ambil lagi sana, kan bukan boros. Pak Iman, Pak BKM, ini titip ya. Maksudnya, ini titip sedekah saya, nanti kiamat saya ambil. Itu masih kita ambil sana. Itu maksudnya. Jadi kita tidak boros, karena apa yang kita beri nanti pula yang kita nikmati. Tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Walaupun rasanya ketika kita berbuat sesuatu syukuran, orang yang makan sebenarnya tak. Yang dimakan orang itulah simpanan kita. Yang tinggal nggak habis itulah yang hilang. Yang nggak habis orang makan itulah yang hilang dalam perut kita. Besok sudah kita buang itu. Jadi orang makan itulah yang menjadi simpanan yang akan kita ambil nanti pada hari akhir. Semoga insyaallah Allah taburkan sifat kedermawanan, akhlakul karimah. Semoga kita juga bisa bertemu dan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.